Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resta Liansi. Pada video micro teaching ini saya akan menyampaikan simulasi pembelajaran Al-Quran dan cara menyikapi beberapa kondisi yang sering terjadi di kelas tahfiz. Dan materi yang akan dibahas di video ini adalah tentang hukum nun mati dan tanwin. Nah, hukum nun mati dan tanwin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ikhfa, yang kedua ada izhar halqi, yang ketiga ada idgham, dan yang terakhir ada iklab. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu ikhfa. Ikhfa berarti samar. Pada hukum ini, nun mati atau tanwin tidak dibaca jelas, tetapi tidak pula dibaca lebur sepenuhnya. Jadi cara membacanya itu antara izhar dan idgham, yaitu dibaca samar tapi dengan dengung 2 harokat. Dan huruf ikhfa ini ada 15. Yang pertama ada ta, sa, jin, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, ka. Dan yang kedua ada izhar halqi. Izhar artinya jelas, disebut izhar halqi karena huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Pada hukum ini, nun mati atau tanwin itu dibaca dengan jelas, tidak samar dan tidak pula dengung. Hurufnya itu ada 6. Yang pertama ada hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Dan yang ketiga itu ada idgham. Nah, idgham itu artinya meleburkan atau memasukkan. Artinya, bunyi nun mati atau tanwin itu tidak dibaca dengan jelas, tetapi dileburkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya. Dan idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu dibaca dengan dengung dan hurufnya ada 4, yaitu ya, waw, mim, dan nun. Dan idgham bila gunnah itu dibaca tanpa dengung dan hurufnya cuma ada 2, yaitu ada lam dan ro. Dan yang terakhir ada iklab. Iklab itu artinya mengubah, dan huruf iklab ini cuma ada 1, yaitu ba. Jadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyi huruf nun itu berubah menjadi mim dan dibaca dengan dengung. Dan selanjutnya yaitu cara menyikapi beberapa masalah yang sering terjadi di kelas tahfiz, yaitu misalnya ada santri yang salah pengucapan makhraj, yaitu 3 kali berturut-turut. Maka yang saya lakukan adalah menurunkan tempo bacaan, memberikan contoh makhraj yang benar, dan mengarahkan santri membaca perlahan tanpa tekanan. Tujuannya adalah agar santri tidak tegang dan dapat memperbaiki bacaan dengan tenang. Dan contoh masalah lainnya yang sering terjadi yaitu apabila kelas ribut dan tidak kondusif. Jadi apabila kelas mulai ramai, yang akan saya lakukan itu adalah menghentikan pembelajaran sejenak, mengingatkan kembali adab Al-Quran, terus bersikap tegas dan memulai pembelajaran kembali jika kelas sudah tenang. Dan contoh terakhir itu jika santri tak kunjung hafal. Jadi jika santri memiliki kesulitan dalam hafal, maka yang akan saya lakukan adalah tidak membandingkan dengan santri lain, menargetkan hafalan sesuai dengan kemampuan, dan mengarahkan santri agar murojaah sedikit tetapi rutin, juga memberikan motivasi agar tidak mudah putus asa. Karena setiap anak itu memiliki proses yang berbeda. Sekian simulasi micro teaching yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.